Banjir merupakan kejadian di mana yang dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain juga dipengaruhi oleh tersumbatnya saluran oleh sampah sehingga berkurangnya resapan yang ada. Untuk menanggulangi terjadinya banjir di Kabupaten Magetan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Magetan melakukan berbagai inovasi. Beberapa inovasi yang dilakukan Dinas PUPR Magetan di tahun 2022 ini merupakan suatu langkah untuk menangani permasalahan banjir yang terjadi di Kabupaten Magetan serta sempat viral di tahun lalu. Seperti yang diutarakan Nuryari, warga sekitar Samsat Magetan, bahwa banjir yang ada di Jalan Sukowati, tepatnya depan Samsat Magetan itu terjadi setiap turunnya hujan bahkan sampai viral pada hari Jumat 25 Maret 2022. Di tahun ini tidak terjadi banjir lagi. Semoga ke depan tidak terjadi banjir lagi sehingga tidak menimbulkan kerusakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Nuryati sangat berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Magetan yang telah melakukan penanganan yang tepat di kawasan yang kerap terjadinya banjir. Alhamdulillah tahun ini tidak terjadi banjir. Setelah tahun kemarin yang banjir, yang selalu tiap hujan selalu datang banjir. Alhamdulillah tahun ini aman. Semoga kedepannya tidak lagi terjadi banjir sehingga tidak terjadi kemacetan, tidak jadi kerusakan. Apalagi banjir yang kemarin itu menghabiskan jalan saya samping itu 2 kali. Alhamdulillah tahun ini sudah tidak ada pembenahan, jadi setidaknya tidak mengeluarkan banyak biaya untuk pembenahannya lagi. Kan tahun kemarin itu 2 kali Pak sini banjir. Jalan ini loh kan sampai habis kan. Alhamdulillah tahun ini kan aman. Air kan tidak meludak, kalau tahun kemarin kan air meludak ke timur. Sampai warung penuh itu. Sampai sini penuh samping ini. Tahun ini kan enggak, jadi kan alhamdulillah aman lah. Aman Bu ya. Semoga kedepannya tidak terjadi banjir lagi Bu ya. Iya, Pak. Mungkin betul. Banjir malah aman seterusnya. Oke, Pak. Terima kasih pemerintah Magetan atas rencana irigasi yang di sebelah barat sehingga di sebelah timur tidak terjadi banjir. Di tempat yang sama, Ketua Takmir Masjid yang terletak di Samsat Magetan, Aris, mengatakan bahwa dengan percepatan penanganan yang dilakukan Dinas PUPR Magetan, banjir bisa berkurang walaupun belum 100%. Menurutnya, air yang mengalir ke arah selatan masih terlalu besar, maka diharapkan adanya upaya lagi agar bisa mencapai 100%. Pihaknya berharap agar segera diatasi lagi permasalahan yang terjadi, sehingga air bisa langsung ke sungai, tidak melewati jalan lagi. Menurut saya, sebagian masih banjir, yaitu ledokan dekat SMP 4 sebelah selatan sedikit itu masih banjir. Menurut pertimbangan saya, air yang mengalir ke arah selatan itu masih terlalu besar. Maka harus ada upaya lagi supaya air tidak terlalu besar sehingga bisa bagus 100%. Selama ini 2 kali meskipun sudah dibangun oleh CV masih banjir, sampai masjid saya itu 2 kali kemasukan air. Kalau tidak segera diatasi, nanti takmir dan anak buahnya itu yang susah. Harapan saya selaku Ketua Takmir Masjid dan selaku lingkungan yang selalu ada banjir itu, ya diatasi lagi air supaya bisa langsung ke sungai, tidak harus melewati jalan. Selama ini masih melewati jalan, sehingga efek terakhir dekat SMP 4 itu masih banjir. Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Magetan, Insinyur Muhtar Wahid, saat ditemui di kantornya mengatakan, di tahun lalu memang sempat viral mengenai banjir yang terjadi di beberapa titik di Kabupaten Magetan. Banjir yang viral di Kabupaten Magetan bukan terjadi di kali, melainkan di Jalan Sukowati, tepatnya di depan Samsat, yang menjadi suatu permasalahan bagi Dinas PUPR Magetan.
Pihaknya menjelaskan ibarat seorang dokter, Dinas PUPR sudah melakukan analisis penyakit yang terjadi di kawasan tersebut. Dengan analisis, penanganan, serta pemberian obat generik yang tepat, permasalahan banjir di beberapa titik di Kabupaten Magetan sudah bisa teratasi. Dinas PUPR sudah melakukan sudetan, normalisasi saluran dengan bronjong dan pengerukan, serta untuk jangka panjang Dinas PUPR juga melakukan penerapan embung. Dengan analisis dan perlakuan tadi, sekarang banjir sudah berkurang 80% dengan biaya yang minim. Permasalahan banjir besar ditemukan adanya saluran kali yang ada sedimennya, sehingga pada tikungan air tidak bisa mengalir masuk ke saluran, melainkan meluap melewati tanggul dan terjadinya banjir di samping Samsat Magetan. Luapan air yang terjadi di Kebaran Magetan, Dinas PUPR sudah mengurangi aliran airnya dari atas, walaupun masih ada sedikit aliran dari Serogo. Di tahun ini, Dinas PUPR akan melanjutkan untuk dibuang ke Kali Sadon. Dinas PUPR Magetan mengharapkan untuk antisipasi masyarakat dalam membuat resapan-resapan, serta membuang sampah pada tempatnya. Bukan hanya antisipasi dari Dinas PUPR Magetan saja, Bupati Magetan Suprawoto juga selalu mengingatkan untuk menjaga pola hidup sehat, membuang sampah pada tempatnya, dan membuat sumur resapan. Ya, di tahun lalu sempat viral, bahkan bukannya kabupaten, provinsi, bahkan mungkin nasional. Banjirnya tidak di kali, tapi banjirnya di jalan Sukowati. Ini kan yang menjadi masalah. Kalau banjir di kali sebesar apapun kan memang kali tempatnya banjir ya. Sehingga kita sudah melakukan diagnosa ibarat dokter ini mencari penyakitnya, kemudian setelah penyakitnya ketemu, obatnya apa ini menjadi tepat. Nah, sekarang ini ibaratnya sakitnya sudah ketemu dan dikasih obat generik, alhamdulillah bisa teratasi. Yang di Samsat ini banjirnya sudah bisa kita atasi dengan biaya yang minim. Kemarin sudah kita lakukan sudetan yang pertama, kemudian normalisasi saluran dengan bronjong, dengan pengerukan. Terus kemudian ada rencana jangka panjang juga kita akan melakukan embung. Tapi sekarang alhamdulillah banjir sudah berkurang 80% sekarang. Jadi sudetan itu kita buang ke kali. Tadi saya sampaikan kalau banjir di kali memang tempatnya air kali ini. Jadi dari air dari Srogo, dari Terung itu kita sudet ke Kali Sadon di bawah Bendung Sadon. Itu yang pertama. Yang kedua, sudetan di belakang Samsat. Di sana bukan membuat saluran baru, tapi saluran existing lama itu yang kita fungsikan kembali untuk sudetan. Dan kemarin banjir besar itu ternyata ada juga saluran atau kali yang ada sedimen, sehingga pada tikungan itu airnya tidak bisa mengalir di saluran, tetapi akhirnya melompati tanggul, sehingga samping Samsat itu akhirnya ada banjir di sana. Nah sekarang sudah kita keruk, terus kemudian kita bronjong. Akhirnya sekarang sudah air mengalir di tempatnya yaitu saluran atau kali, bukan di jalan lagi. Kebaran itu sudah kita kurangi airnya dari atas, sehingga sekarang di Kebaran itu sudah tidak lagi meluber, walaupun juga dari Srogo masih ada yang dari atas. Tahun ini kita lanjutkan yang dari Srogo itu nanti kita buang tambah ke Sadon. Banjir ini kan juga melibatkan penyebabnya banyak faktor, ya ada kadang tergenang akibat sampah, tersumbat akibat sampah, terus kemudian berkurangnya resapan-resapan, sehingga partisipasi masyarakat secara bersama-sama ini kita harapkan masyarakat bisa di setiap rumah itu membuat resapan. Pak Bupati juga menyarankan itu. Terus kemudian ada TPS 3R di tempat-tempat di Kebaran itu bisa dimanfaatkan, tidak membuang sampah sembarangan sehingga tidak menyumbat saluran nanti yang mengakibatkan akhirnya banjir. Instruksi Bupati, sampah itu diharapkan selesai di desa. Dan sampah ini tentu kan leading sektornya bukan di PU ya, leading sektornya teman-teman yang ada di LA, nanti bisa bekerja sama dengan PU untuk bisa memberikan sosialisasi sehingga masyarakat ini mengerti pentingnya kita mengatur sampah, mengelola sampah.